Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Tentunya selalu mendapat keberuntungan dan keajaiban yang nyata ya. Juga tercapainya segala cita-cita. Ini saya di daerah Bukanagara. Saya tadi masuknya dari Cikole tuh, Cikole ke Pasar Ahad, masuk ke sini. Tujuan mau ke Ciwangun. Istirahat dulu di sini. Lihat-lihat. Jadi begini, ada 4 kemungkinan ya bagi zodiak Aries. 4 kemungkinan. Ketika zodiak Aries ini mengetahui atau ketika zodiak Aries ini mencoba mengerti tentang zodiak ya, 4 kemungkinan. Yang pertama, dia bisa saja jadi ahli zodiak. Bisa saja jadi ahli zodiak ya. Jadi ahli zodiak. Wah. Jadi memahami tentang zodiak itu dengan sebetul-betulnya pemahaman. Zodiak kita ketahui ya. Zodiak itu sebuah rasi bintang ya, rasi bintang. Jadi kumpulan bintang yang membentuk hewan-hewan kecil itu. Jadi seolah garis hayal yang berada di titik-titik tempat-tempat tertentu. 12 tempat di lingkaran atau jalur ya, jalur peredaran matahari. 12 stasiun, nah itu jadi 12 zodiak. Kita memahami ya tentang itu. Zodiak. Gitulah. Ini saya sedang mencari sesuatu. Bagus ya pemandangannya.
Ya begitu ya. Jadi bisa saja dia jadi ahli zodiak ya. Zodiak. Ya bisa kita katakan sabuk khayal di langit ya, dengan lebar 18 derajat. Dia memahami dengan dalam tentang zodiak tersebut. Sebenarnya zodiak ini untuk mempermudah ya, untuk mempermudah. Jadi rasi bintang tuh banyak. Yang mungkin yang kita ketahui rasi bintang tuh ada 88 ya, 88 rasi bintang. Bintang paling terang tuh ada namanya bintang Sirius tuh, Sirius. Bintang yang terang. Di sini airnya jernih nih. Jernih tuh. Masih jernih ya. Airnya indah. Jernih. Nah, begitu ya. Jadi dari rasi bintang tersebut ada yang dikelompokkan menjadi zodiak. Itu yang kita kenal, kita pakai itu 12 ya. Dan ada yang menambahkan, sebenarnya bukan menambahkan, jadi dari dulu sudah dipakai. Zodiak yang 13 itu yang pernah saya bahas ya di konten tuh. Ophiuchus ya. Zodiak apa tuh, pembawa ular itu. Yang kita pakai itu 12, Aries, kemudian Taurus, Gemini, kemudian Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus, Aquarius, Pisces ya. Nah itu jadi memiliki stasiun-stasiun tertentu. Jadi ketika dimulainya Aries mulainya tuh di musim semi ya. Jadi ketika matahari itu berada di rasi Aries, maka orang yang lahir di situ itu berzodiak Aries begitu. Berzodiak Aries. Ya dipahami ya, segitu mungkin ya. Singkat saja sambil bertualang, sambil membahas zodiak. Untuk sebagian mungkin zodiak hanya sekedar pencocokan karakter ya. Karakter, watak. Tapi sebenarnya dari dulu itu zodiak tuh memang dipakai, atau rasi bintang. Jadi sebelum zodiak tuh rasi dulu, melihat rasi bintang dulu, penunjuk arah ya. Penunjuk arah. Kita ketahui kalau penunjuk arah itu seperti isyarat ya. Paham ya? Kalau kasarnya nih, kasar. Maaf ya kasarnya. Atau seperti dipakai pertanian tuh, untuk pertanian, mulai bertani kan begitu ya. Dulunya tuh dipakai begitu. Belum dipakai watak-watak begitu. Meramal tuh, meramal tani. Ini kapan nih mulai bertani? Ya saya bilang meramal tuh jangan buruk sangka ya. Jadi mulai untuk bertani kan musim semi itu, mulai zodiak Aries tuh musim semi ya, musim semi.
dan lain sebagainya. Nah, digunakan juga zodiak ini bahkan menjadi efektif untuk menjaga juga ya peristiwa di bumi. Bahkan ada sebagian banyak bahkan ya tentang zodiak ini untuk dipakai meramal ya. Ada namanya, saya sebutkan ya, sebutkan jangan ya, tentang itu dari Timur Tengah, Abu Masyar al-Aflaki. Itu luar biasa di situ pembahasan tentang zodiak ya. Jadi memang tidak sekedar untuk watak saja, tidak sekedar untuk karakter saja. Bahkan kalau karakter ini sudah berpindah. Dulu itu kira-kira beberapa tahun yang lalu tuh, jadi ada pergeseran zodiak. Yang karakter Aquarius ini bisa ke Pisces, yang karakter Pisces ini bisa ke Aries, begitu. Bisa terjadi pergeseran, dan memang ternyata memang begitu. Yang terakhir kan tahun 2011 tuh ada pergeseran ya, pergeseran zodiak, kita ketahui hal itu. Kalau memang memperdalam tentang zodiak ya. Jadi tidak hanya masalah karakter, memang dipakai juga untuk masalah meramal. Dipakai untuk masalah meramal. Dan kalau kebenarannya kan namanya ramal meramal itu kan duga menduga ya. Kebenaran meramal tuh bebaledogan istilahnya. Saya sudah menjelaskan di konten kalau meramal itu kan dari misalkan 100 ya. Dari misalkan 100 tebakan mungkin hanya 1% yang betul ya. Hanya 1% ya, itu dalam masalah meramal. Nah, itu mesti dipahami ya. Jadi jangan buruk sangka bahkan ketika meramal itu untuk memberi motivasi atau inspirasi atau sebuah apa tuh antisipasi, dan memang begitu kan. Jadi dulu juga kan seperti rasi bintang itu kan untuk mengantisipasi ya, bahkan zodiak dan lain sebagainya digunakan untuk antisipasi jalannya kehidupan gitu. Mangga. Aduh, belum merokok nih. Gitu ya. Nah, itu sedikit saja, sedikit. Kemudian kemungkinan yang kedua, tadi kemungkinan pertama Aries bisa menjadi ahli zodiak ya. Kita sambil melihat alam, merasakan, saya sedang merasakan lembutnya angin. Yang kedua, Aries bisa jadi orang yang belajar zodiak. Orang yang belajar zodiak. Jadi dia akan belajar terus-menerus tentang zodiak. Berarti sebagai pelajar zodiak ya. Yang ketiga, Aries bisa kemungkinan menjadi, jika tidak menjadi pelajar zodiak, ketika dia mengetahui tentang zodiak ya, awal mula mengetahui zodiak, bisa jadi dia menjadi pendengar zodiak. Nah, yang keempat, bisa jadi Aries ini menjadi pecinta zodiak. Begitu ya. Sekedar sedikit saja berbagi ya. Saya akan meneruskan perjalanan. Kayaknya masih jauh nih. Lewat jalan-jalan segini tuh. Mungkin tahu berapa ini lagi. Doakan ya, semoga sehat selalu.